Swastiastu, siap. Mohon maaf Pak Kepala, saya mengganggu waktu Bapak. Pada kesempatan ini saya ingin minta waktu ke Bapak untuk melakukan wawancara. Ini sebagai tugas saya selaku CGP Angkatan 7 di Kabupaten Bali, yaitu modul 3.1 tentang demonstrasi konseptual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Mungkin ada 9 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan seperti itu. Yang pertama Pak Kepsek, selama ini hampir sudah 6 tahun Bapak di sini, ada nggak keputusan Bapak Kepsek itu yang terkait dengan dilema etika atau tentang bujukan moral itu, sehingga dua keputusan yang harus diutamakan yang mana itu contohnya Pak? Oh, okay. Terima kasih. Jadi ketika kita mengambil keputusan, tentu saja setiap keputusan itu pasti kita kadang-kadang memiliki dilema, karena keputusan itu harus kita ambil demi kepentingan yang lebih baik atau kepentingan yang lebih arif untuk setiap guru terutama. Jadi misalnya kadang ada guru memang yang harus kita bantu, tetapi di sisi lain ada juga kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi keputusan yang kita ambil adalah bagaimana kita mengamankan agar secara etika kita tidak begitu berpengaruh terhadap keputusan itu sendiri. Terima kasih Pak Kepsek, luar biasa jawabannya. Nah, yang kedua Pak Kepsek, nah selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang berbeda, gitu. Yang mana didahulukan, yang mana mungkin diambil yang tahap lainnya seperti itu. Oh iya, setiap keputusan kita selalu mengambil skala prioritas. Jadi kadang-kadang keputusan itu kita tidak bisa selesaikan sendiri karena menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Jadi tindakan yang pertama kita mengambil inisiatif, biasanya kita merapatkan tim manajemen untuk mencari jalan yang terbaik. Tetapi keputusan itu tetap saya sebagai kepala sekolah yang menjadi penentu. Tentu pertimbangan-pertimbangan itu dibutuhkan ketika ada dua kebijakan yang harus kita ambil, yang mana harus didahulukan dan yang mana harus dinomorduakan. Jadi yang didahulukan tentu yang lebih mengedepankan kedamaian dan keselarasan kita di lembaga sekolah yang kita pimpin. Berarti skala prioritas lah ya, jadi skala prioritas untuk sekolah kita. Mungkin dari itu Bapak Kepsek bisa ceritakan langkah-langkahnya lah. Yang tadi kan disebutin pendekatan dengan yang bersangkutan, sudah itu rapat dengan pakar atau yang guru-guru yang lain itu. Langkah-langkah pengambilan keputusan itu mungkin kita pertama, jadi langkah-langkah yang kita ambil tentu kita secara personal, biasanya saya selaku kepala sekolah melakukan pendekatan kepada individu-individu yang harus kita ambil kebijakan. Kemudian ketika kita merasa perlu pendampingan atau perlu sumber yang lain sebagai referensi di dalam mengambil kebijakan itu, kita misalnya bertahap ke wakasek dulu. Kita panggil wakasek kita ajak diskusi, kemungkinan masih ada hal yang perlu dipertimbangkan yang lebih matang, kita panggil tim manajemen secara sendiri. Jadi itu yang kita. Yang keempat, baru dengan berbagai pertimbangan, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan untuk kegiatan tersebut. Jadi untuk dilema-dilema yang dihadapi di dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepsek anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa mengetahui pokok permasalahan dulu. Kemudian yang kedua, permasalahan itu
seberapa rumit. Kemudian yang ketiga, baru kita mengambil keputusan bagaimana agar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya kita bisa berdamai dengan keputusan itu. Jadi keputusan itu tidak merugikan lembaga ini dan juga bisa mengamankan, mendamaikan yang akan kita ambil keputusan. Terima kasih Pak Rekseknik. Nah, mungkin hal lain masih dalam keputusan, ada nggak tantangan yang kepala sekolah temukan selama mengambil sebuah keputusan? Tantangan kita ketika kita mengambil sebuah keputusan adalah bagaimana menjaga perasaan kita. Karena kadang-kadang kita mengambil keputusan belum tentu sama dengan hati nurani kita. Jadi sama dengan pikiran kita, sama dengan apa yang kita ingin putuskan. Tetapi ketika keputusan itu harus kita ambil demi perdamaian di sekolah, demi kegiatan sekolah berjalan dengan lancar, disitulah kadang-kadang kita harus bersikap tulus, kemudian bersikap lurus dan fokus pada penyelesaian permasalahan itu. Jadi kita tidak berfokus pada masalahnya, tetapi kita tetap harus menjadi sumber solusi dari masalah yang ada untuk sebuah pengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kalau saya lihat hal-hal yang begitu menarik dari sebuah pengambilan keputusan Pak Kepala Sekolah selama ini, apakah Pak Kepala Sekolah itu memiliki jadwal tertentu, misalnya setiap hari Selasa dia lakukan pengambilan keputusan untuk si A, si B atau yang lain-lain, atau memang spontanitas saat permasalahan itu ada? Ada dua. Yang pertama, ada pengambilan keputusan itu secara spontanitas karena harus diselesaikan saat itu juga. Jadi itu ada. Jadi itu memang harus diambil secara spontan atau kita sendiri yang memutuskan. Kemudian yang kedua, jika ada permasalahan-permasalahan memang yang masih bisa ditunda, masih bisa dibicarakan, karena permasalahannya mungkin menyangkut tidak hanya satu aspek saja, tapi ada aspek lain, ada aspek gurunya, ada aspek siswanya, ada aspek orang tuanya. Kita biasanya mengambil setiap hari Jumat. Jadi di akhir pekan, akhir proses pembelajaran, akhir proses atau kegiatan kerja di sekolah, karena kita 5 hari kerja, kita tentu mengambil di hari terakhir sehingga hari Senin semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Nah, satu lagi nih, kalau saya lihat SMK Negeri 1 Bangli ini sekolah yang besar Pak, dan untuk memimpin di sekolah yang besar diperlukan tim yang kuat gitu, untuk dalam pengambilan keputusan, walaupun nanti akhirnya yang memutuskan itu kan Pak Kepala Sekolah seperti yang tadi disampaikan. Biasanya siapa saja yang Bapak libatkan ya, dalam hal seperti ini ya, pengambilan keputusan ini seperti itu? Oh iya, tentu seperti yang saya katakan di awal, jadi setiap pengambilan keputusan itu kalau saya sendiri sesuai dengan pembelajaran kepemimpinan yang saya dapatkan terdahulu, jadi kita mengambil beberapa langkah. Yang pertama, keputusan itu bisa kita ambil spontanitas sendiri, kemudian kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke tim manajemen. Kemudian yang terakhir tentu kita melibatkan semua sumber daya, guru, staf yang ada di SMK Negeri 1 Bangli. Jadi sesungguhnya sekolah yang besar ini, sekolah tertua di Bangli ini, tentu kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Jadi kita tidak boleh arogansi di dalam setiap pengambilan keputusan, karena akan ada berbagai kepentingan, akan ada berbagai kebijakan yang dampaknya akan sangat luas demi kebaikan sekolah kita ke depan. Jadi intinya, jadi setiap sumber daya yang ada kita pakai rujukan, kita pakai referensi di dalam mengambil keputusan, tetapi tentu tergantung permasalahan yang dihadapi, seberapa besar atau seberapa kecil permasalahan itu. Tapi kalau permasalahan memang bisa diputuskan sendiri, ya sudah, harus keputusan itu diambil sendiri. Tetapi ketika permasalahan itu memang harus melibatkan atau mencari masukan dari guru, staf, dan juga mungkin orang tua, tentu juga kita akan melibatkan, karena kita juga sekolah ini
Selain ada guru, staf, juga ada komite sekolah. Saya kira itu. Berarti selalu melakukan kolaborasi Ya, kolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan sekolah ini untuk kemajuan sekolah ini seperti itu. Ya, Oke. benar. Mungkin yang terakhir Pak Kepala Sekolah, ada nggak tip dan trik yang memang perlu Pak sampaikan? Karena saya lihat, saya sebagai guru di sini itu setiap keputusan yang Bapak buat itu selalu berdampak positif. Ya, saya lihat. Nah, ada nggak tip dan trik yang bisa Bapak sampaikan? Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya sendiri di selaku CGP di Angkatan 7 dan bagi teman-teman CGP juga menurut saya, dan di luar SMK 1 Bangli, karena perkembangan SMK 1 Bangli luar biasa saya lihat semuanya. Trik yang kita miliki atau yang saya sering pakai, yang pertama kita tentu harus memegang aturan. Jadi keputusan itu tertinggi, kita harus memegang aturan. Jadi aturan harus kita kuasai. Kemudian yang kedua, secara psikologis kita juga harus tahu bagaimana dampak dari keputusan yang kita akan terapkan itu. Kemudian yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu harus bisa membahagiakan sebagian besar ya, di warga sekolah. Jadi kalau bisa semuanya, karena diyakini bahwa setiap keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Jadi itu triknya adalah kita harus membaca secara bagaimana sih psikologis staf atau guru kita atau siswa kita ketika kita mengambil keputusan. Tentu itu tidak bisa didapatkan dalam waktu hitungan bulan. Tentu harus ada proses yang kita laksanakan. Kita harus mengetahui sebagian besar dari karakter staf dan guru-guru kita. Jadi artinya karakter pendidik dan tenaga kependidikan kita. Jadi itu perlu dikuasai sehingga kita dan dalam mengambil keputusan itu saya yakin tidak akan mengalami kendala setelah keputusan itu. Oke, luar biasa Pak RC. Selain Bapak itu sudah melakukan kolaborasi dengan yang semua stakeholder, juga sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan, memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, karena kita dalam institusi yang sudah tentu di atasnya ada aturan. Oke, terima kasih Pak Kepala yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan sekarang lagi ujian sekolah, bukankah kita menyempatkan waktu untuk bisa saya selaku guru di sini dan sebagai CGP di Angkatan 7 untuk mewawancarai Bapak, dan apa yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa, dan itu akan menjadi bekal saya nanti juga dan teman-teman CGP yang lain. Dan saya tutup dengan Pramu Santi. Terima kasih atas wawancaranya dan Pak Abio, Ya. ada yang bisa dibantu? Terima kasih nih, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini terkait dengan tugas saya selaku CGP di Angkatan 7, yaitu tugas modul 3.1, yaitu adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Pak Komang selaku Wakasek di SMK Negeri 1 Mas, saya akan coba mewawancari Pak Komang dalam hal pengambilan keputusan selama ini. Pak Komang sebagai Wakasek seperti itu. Oke, izin Pak Komang. Yang pertama Pak Komang, selama Pak Komang selaku Wakasek di SMK Negeri 1 Mas, ada nggak satu keputusan yang pernah Pak Komang ambil yang terkait dengan dilema dan moral atau perasaan Pak Komang yang terkait dengan keputusan itu? Pengambilan keputusan itu. Terima kasih Pak Rian Abio. Terima kasih. Jadi mengenai dilema etika dan moral yang saya alami, kebetulan itu terjadi tadi pagi sebenarnya. Ya. Itu terjadi tadi pagi di mana kami sedang melaksanakan uji kompetensi untuk siswa TKJ
di mana uji kompetensi itu kan ujian akhir lah untuk siswa dan untuk menentukan apakah dia kompeten atau tidak, menguasai atau tidak di bidang keahliannya. Ini kebetulan di teknik komputer jaringan yang Pak Abel sudah tahu sendiri, diperlukan orang-orang yang kompeten dan fasih dan paham melakukan konfigurasi dan penyesuaian sistem di jaringan, yang sehingga quality control yang ada di sana. Nah, yang saya alami kemarin sih sore sebenarnya ada informasi bahwa ada siswa yang 2 orang yang belum kompeten. Kemudian tadi pagi saya bertegas lagi kepada kepala programnya, itu kenapa sampai belum kompeten. Dilema yang terjadi adalah di satu sisi siswa sudah kelas 12 dan memang uji kompetensi itu menjadi keharusan dan nilai tambah bagi mereka yang kompeten, karena itu bisa digunakan setidaknya mencari kerja walaupun ada dilema di industri. It's okay lah, yang pasti bahwa kita perlu menjaga kontrol quality kontrolnya. Nah, di satu sisi mereka harus dipastikan kompeten lah paling tidak lulusan, tetapi ada 2 orang siswa yang akhirnya dinyatakan belum kompeten pada saat itu. Nah, saya sebagai wakil kepala sekolah kurikulum tentunya mencoba menelusuri dulu, karena kasihan juga anak-anak yang sudah 3 tahun belajar tapi di bagian akhir kemudian dinyatakan belum kompeten. Maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan dulu paling tidak, kenapa, siapa siswanya, kemudian bagaimana karakteristiknya, dan bagaimana akhirnya sampai keputusan itu diambil. Nah, dilema yang terjadi adalah itu antara dilema kasihan dengan siswa, tapi di satu sisi memang ada quality control yang harus kami jaga. Nah, keputusan yang akhirnya diambil memang muaranya siswa kami nyatakan belum kompeten, karena memang ada hal-hal mendasar yang mereka belum pahami, belum bisa kuasai, sehingga kalaupun itu kita loloskan akan berpengaruh pada kualitas pendidikan kami ke depannya. Oke. Nah, dari kejadian itu Bapak, kan ada opsi 2 atau 2 pilihan itu kan. Okay. Apakah ada pilihan yang lain, misalnya kalau yang namanya kita di kompetensi itu pertama tidak kompeten misalnya, itu akan ada sanggah atau ini mengizinkan Pak Omar misalnya siswa itu mau melakukan uji kompetensi ulang. Ya. Oh ya, benar juga Pak. Jadi saya tambahkan lagi selain itu tadi, selain masalah kita harus mempertimbangkan panjangnya siswa belajar, kami juga mempertimbangkan investasi yang sudah kita lakukan, paling nggak pembiayaan mereka. Kemudian akhirnya apakah kemudian siswa kita pertimbangkan untuk uji ulang? Nah, hasil diskusi uji ulang terbuka sebenarnya kita lakukan jika asesi menginginkan dan merasa kemudian belum puas, kemudian dia melakukan sanggah gitu. Ya, dan dari hasil proses kemarin ternyata itu sudah dilakukan, diberikan waktu tambahan, dan ternyata siswa masih belum kompeten, masih belum bisa. Dan kemudian setelah dilakukan beberapa penggalian informasi, ternyata memang permasalahan utama yang kami juga ada unsur kurang efektifnya, ternyata memang dia tidak niatnya itu tidak ada. Jadi dia karena menyatakan, saya sebenarnya setelah ini pengen, yang penting saya lulus dan saya pengen ke pariwisata justru. Jadi saat pun kita akan paksa dia untuk melakukan uji ulang, sepertinya itu akan menjadi hal yang percuma. Jadi proses itu kita coba lakukan, tahapan berikutnya apakah mungkin ada peluang tambahan. Ternyata siswa sendiri masih tidak mau melakukan itu, sehingga akhirnya kita putuskan oke, gak apa-apa, dalam penjagaan quality control kita harus berani mengambil sikap. Nah, kalau melihat kasus seperti itu keputusan yang memang relevan. Kalau misalnya sekian kali sudah dilakukan pembinaan, proses. Ada nggak prosedur atau langkah-langkah yang Pak Komang ambil untuk memastikan itu? Seperti tadi, sebenarnya kita poinkan dulu nilai-nilai bertentangan apa saja. Itu tadi ada nilai ketekunan siswa bagaimana, kemudian nilai kedisiplinannya seperti apa, dan memang ada pertentangan ya seperti tadi, siswa kita harapkan dia kompeten dengan jangka waktu belajarnya sudah lama tapi ternyata belum. Kemudian selain melihat nilai-nilai, saya mempertimbangkan situasi sekitar tadi, apakah kemudian saat pengambilan keputusan ada efeknya tidak ke hal-hal yang lain, jangka pendek, jangka panjang. Kemudian ya tadi mengenai waktu, kemudian mengenai etika moral, pantaskah kita kemudian tidak menyatakan dia belum kompeten seperti itu.
Dan dari hasil pertimbangan semua menunjukkan memang wajar dilakukan status belum kompeten ke siswa tersebut, dan untuk efek jangka panjangnya juga melihat apa statementnya siswa itu tidak akan terlalu bermasalah, sehingga kita tetap mengambil keputusan seperti itu. Berarti dengan langkah itu apakah itu sudah efektif? Ya, kemudian apakah itu menjadi efektif? Biasanya seperti yang tadi saya lakukan, saya konfirmasi ke setidaknya minimal 3 orang. Kemudian suka kurikulum, kemudian kaprok yang lain 2 orang sama guru pengajarnya. Tadi pagi kami duduk dulu sebentar, lalu diambil keputusan ini bagaimana. Jadi kalau sebagian besar Polri menyatakan oke, ambil tindakan belum kompeten, maka itu saya nyatakan efektif. Selama kemudian sepertinya tidak akan mengganggu hal-hal yang lain. Bahwa kemudian oke, rugi dong investasi bayar ini, oke, nggak masalah, karena memang itu harga yang harus kita bayar untuk menjaga kualitas. Oke, terima kasih. Hal yang lain Pak Man, di luar itu gitu ya. Pernah nggak Pak Komang sebagai wakil kurikulum itu menjadwalkan suatu pengambilan keputusan, gitu, baik itu dalam sisi ke siswa atau ke guru? Seperti apa? Misalnya menjadwalkan, misalnya kalau ada permasalahan ini saya jadwalkan hari ini nih. Iya, seperti tadi sebenarnya, karena informasinya kan kemarin malam. Ada hal-hal yang memang harus segera diambil seperti tadi, karena kemarin sore sebenarnya sudah tahu keputusannya, tapi saya jadwalkan memang tadi pagi harus sudah fix, karena lebih kita diskusi face to face itu kan lebih enak. Penjadwalan itu biasanya sih apakah ada tenggang waktu saat pengambilan keputusan, apakah ada evaluasi, ada waktu yang cukup untuk evaluasi atau tidak. Jadi biasanya sesuatu yang memang bisa diputuskan lebih cepat lebih baik kita putuskan, tapi kalau misalkan ini ada sisa waktu nih buat berdiskusi, kita berikan waktu yang lebih rendah. Tapi yang pasti kita coba perhitungkan pengambilan keputusan. Berarti skala prioritas lah waktunya. Ya. Oke. Nah, selama Pak Komang jadi wakasek kurikulum ini kan, wakasek kurikulum itu adalah core-nya sekolah sebenarnya kan. Berjalan tidaknya sebuah proses pembelajaran sekolah itu adalah wakasek kurikulum. Nah, siapa saja biasanya yang ajak Pak Oman terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Kita di sekolah kan jadi satu sistem semuanya. Jadi kebetulan kami di ruangan itu memang semua waka ada di sana. Jadi semua waka yang berkaitan itu akan bisa libatkan. Khusus tadi misalkan di pengambilan kasus siswa yang belum kompeten, ya paling tidak yang berdekatan itu kepala program sama gurunya. Jadi kita ambil poin-poin utama yang berkaitan, karena memang satu sisi ada hal-hal memang yang semua orang perlu tahu, semua unit perlu tahu. Ada hal-hal yang cukup itu saja karena berkaitan dengan beban juga. Misalkan tadi masalah siswa kompeten dan belum kompeten, Wakahumas tidak perlu kita bebani pengambilan keputusan, karena memang ranahnya cukup sampai di bagian kaprok sama kurikulum saja. Jadi ada pembatasan, tapi ada hal-hal yang kita putuskan bersama. Nah, selanjutnya nanti kan itu akan dari data-data yang ada, itu berarti akan disampaikan ke kepala sekolah. Berarti sebagai sebuah laporan akhir. Okay. Nah, selama ini Pak Komang di kurikulum lah, ada sesuatu tips dan trik enggak bagi saya selaku CGP Angkatan 7, Kabupaten Bangli atau dan teman-teman CGP yang lain dalam pengambilan keputusan itu, apa sih hal-hal yang sangat penting atau sangat perlu kita perhatikan? Ya. Triknya. Kalau yang saya rasakan sih pertama mungkin konsistensi, kebersamaan dan komunikasi. Konsistensi misalkan kalau misalkan kita contoh misalkan saya di kurikulum melakukan pengawasan guru, paling tidak pastikan konsisten melakukan pengawasan dan treatment ke rekan-rekan guru. Kemudian komunikasi, ya kalau ada permasalahan memang yang perlu dikomunikasikan dengan rekan yang lain di bidang yang lain, komunikasi. Kebersamaan itu ya satu program di sekolah pasti nggak bisa 1-2 orang, harus semestanya bisa mendukung. Jadi kolaborasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Komang, sangat menarik. Satu yang sangat menarik adalah konsisten. Jadi kita harus konsisten dalam mengambil sebuah keputusan dan perlu melakukan kolaborasi dan skala prioritas untuk penjadwalan luar biasa Pak Komang. Dan selamat Pak Komang, saya dengar hari ini Pak Komang juga sudah ke level kepala sekolah. Salam sukses dan terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Asik.